Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang materi batas-batas kepatuhan kepada pemimpin yang disusun oleh Habibul Ikram NIM 1914020071 pada mata kuliah Hadis Tarbawi, dosen pengampu Dr. Andus Muhammad Basiruddin MA. Ini kita masuk dalam materinya, yaitu dalam kehidupan nyata tidak jarang terdapat seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan guna mencapai keinginan dan kepuasan hawa nafsunya. Tidak jarang pula untuk menggapai cita-cita tersebut, dia memerintahkan kepada para bawahannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh agama. Terhadap perintah demikian, Islam melarang untuk menaatinya, seperti hadis di bawah ini. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sami'u wa ta'atu ala al-mar'ul muslim fima ahabbu fikru ma lam yu'min bima'siyati fa idza amara bima'siyati fala sami'u wala ta'at. Rawahu Bukhari. Yang artinya, hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mendengarkan dan mentaati merupakan kewajiban seorang muslim mengenai hal-hal yang ia sukai dan ia benci. Sepanjang ia tidak diperintahkan berbuat durhaka, maka ia diperintahkan berbuat durhaka, maka tidaklah boleh mendengarkan dan tidaklah boleh mengikutinya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW, wajib atas seorang muslim. Kalimat ini menunjukkan kewajiban, maka wajib bagi seorang muslim berdasarkan keislamannya untuk selalu mendengarkan dan menaati pemerintah, baik dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci, walaupun ia memerintahkan dengan sesuatu yang dibencinya. Namun ia wajib melaksanakannya, kecuali jika perintah itu bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan kepada Allah itu di atas segala ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat dengan Khalik. Dan dalam firman Allah, yaitu pada surat An-Nisa ayat 59, juga dijelaskan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu, atau dimaksud dengan pemimpin. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, atau disebut juga dengan sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Masih berkaitan dengan Surat An-Nisa ayat 59, itu berkaitan dengan asbabun nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59. Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah munasabah atau keterkaitan disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, Surat An-Nisa ayat 59, karena dalam kisah itu dihasilkan adanya perbatasan antara taat kepada pemerintah, pimpinan, dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka apabila berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena perintah penguasa itu berbagi 3 bagian. Perintah yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala, maka wajib ditaati. Mereka merintahkan kemaksiatan, maka tidak perlu mendengarkan dan mentaati mereka apapun yang terjadi. Jika kamu disiksa oleh mereka disebabkan hal ini, tidak mentaati, maka mereka akan dibalas pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerintahkan sesuatu yang di dalamnya tidak ada perintah atau larangan syar'i. Di dalam hal ini wajib mentaati mereka. Jika tidak mentaati termasuk orang-orang yang berdosa, dan penguasa berhak memberi hukuman dengan sesuatu yang mereka pandang sesuai, karena dalam melanggar perintah Allah dalam mentaati mereka. Maka dari itu wajib mendengarkan dan patuh kepada pemerintah pemimpinnya selama yang diperintahkannya itu tidak merupakan perbuatan maksiat. Apabila yang diperintahkan itu merupakan perbuatan maksiat yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka rakyat tidak boleh mendengarkan dan mematuhi perintah itu. Misalnya, pemimpin itu melarang wanita muslim mengenakan jilbab, pemimpin yang menyuruh untuk melakukan perjudian, dan masih banyak contoh yang lain. Sedangkan kriteria pemimpin yang wajib kita taati yaitu: yang pertama, Islam. Yang kedua, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, tidak menzalimi umat Islam. Yang keenam, memberikan teladan dalam beribadah. Ringkasnya, pemimpin atau penguasa adalah pemelihara umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntunan rakyat untuk menciptakan kesejahteraan di segala bidang. Ia akan mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambilnya sewaktu di dunia menyangkut persoalan umat. Apabila adil, jujur, dan benar, maka Allah merahmatinya. Tetapi bila zalim dan menyelewengkan kekuasaannya, maka Allah akan melaknatnya. Dan jika pemimpin itu sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi, maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahkannya. Baik, demikian presentasi dari PowerPoint saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.